Menurut Bung Heri, ini apa yang harus dilakukan Prancis atau Spanyol sehingga bisa memenangkan pertandingan untuk maju ke partai puncak final? Kedua tim ini memang di Eropa sangat merajai ya. Ya, Keduanya memang ada di level atas dan saling mengalahkan. Tapi ya, mungkin yang pertama dari Prancis memang di sektor penyerang ini punya penyerang-penyerang yang kaliber berbahaya lah ya, begitu. ya. Tapi juga di pihak Spanyol punya sektor pertahanan atau lini pertahanan yang cukup kokoh, terbukti dengan sampai saat ini masih kemasukan 1 gol. Dari head to head kedua tim, Inggris masih unggul Ya, dari Argentina. Argentina. Dan kedua tim juga dari segi produktivitas cukup baik dan juga kebobolan juga cukup baik. Iya, Sama-sama kebobolan 6 gol, iya. ya. Hanya Argentina produktivitasnya lebih baik. Memang di samping Harry Kane ini ada juga 3 pemain yang cukup mumpuni, berbahaya ya. Jadi kalau pertahanan Argentina juga terlalu fokus ke Kane, ini yang 3 ini tentu akan rada bebas ya, Iya. dan bisa mencetak peluang untuk jadi gol. Ini cukup berbahaya dan saya lihat pertahanan daripada Argentina juga kadang-kadang suka lose control. Jumpa lagi dengan Rai Soccer TV, tentu dengan Bung Yes. Kali ini isu yang kita angkat adalah Piala Dunia 2026 yang telah memasuki babak 4 besar atau semifinal. Ada 4 tim yang memang layak untuk ada di sana. Partai malam nanti, Rabu pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, Prancis akan melawan Spanyol. Dan kemudian esok harinya di jam yang sama, Inggris melawan Argentina. Di studio sudah ada pengamat sepak bola dan juga mantan pemain nasional Indonesia, Bung Heri Kiswanto. Bung Heri, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat ya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Kita akan bicara tentang peluang-peluang dua pertandingan ini antara Prancis dan Spanyol, dan juga esoknya antara Inggris dan Argentina. Juga bagaimana pemain-pemain yang berperan di keempat tim ini. Ada 4 bintang di masing-masing tim. Katakan Prancis dengan Kylian Mbappe, Spanyol dengan Lamine Yamal, kemudian Inggris dengan Harry Kane, dan Argentina siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Bung Heri, tentu nonton ya. 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 Mulai dari 11 Juni ya, ya, ada yang sampai sekarang. cuplikan, ada yang langsung karena nggak kuat kalau terlalu Kelihatan, malam. ya betul. Itu faktor U itu, Bung. Iya betul. Kita harus istirahat. Tentu juga sudah menguasai ya untuk 4 tim ini, Prancis, Spanyol, dan juga Inggris, Argentina. Sudah ada gambaran. Ya. Ini masyarakat bola perlu dengar dari Bung Heri nih. Sebagai mantan pemain, apa sih yang akan terjadi malam nanti ketika Prancis harus menghadapi Spanyol? Karena dua tim ini ya memang sama bagus. Bagus ya. Baik dalam kualitas tim, secara permainan maupun dalam produktivitas gol. Silakan Bung Heri. Ya, terima kasih Bung Yas ya. Saya rasa ya dengan sudah masuknya ke babak semifinal dan 4 tim ini memang menurut saya pantas sekali di posisi itu, layak, dan tentu nanti sampai ke tangga juara pun memang 4 tim ini layak menurut saya melihat siapapun yang ada di final dan juara ya. Betul. Oke. Karena melihat grafik mereka dari babak penyisihan sampai sekarang sudah ada posisi di sini, itu sangat pantas, dan memang tiap tim ini 4 ini punya karakteristik bermain agak punya kelebihan masing-masing gitu. Di samping mungkin pelatih-pelatih di samping pelatih-pelatih serta asisten pelatihnya, staffnya memang cukup hebat lah ya. Mungkin kalau kita mah ya di bawah lah, tapi ya sedikit kita punya gambaran ya, belajar bahwa mereka memang 4 tim ini sangat pantas untuk meraih piala ini. Bagaimana dengan pertandingan nanti? Khusus
Prancis melawan Spanyol. Menurut Bung Heri, ini apa yang harus dilakukan Prancis atau Spanyol sehingga bisa memenangkan pertandingan untuk maju ke partai puncak final? Ya, ini kedua tim ini memang di Eropa sangat merajai ya. Ya. Keduanya memang ada di level atas dan saling mengalahkan. Tapi Ya. mungkin yang pertama dari Prancis memang di sektor penyerang ini punya penyerang-penyerang yang kaliber menurut saya ya, berbahaya lah Ya. begitu. Ya. Tapi juga di pihak Spanyol punya sektor pertahanan atau lini pertahanan yang cukup kokoh, terbukti dengan sampai saat ini masih kemasukan 1 gol. 1 gol, Nah, tentu ini pertandingan akan seru ya. Tinggal mereka ini sekarang kalau menurut saya pertandingan prestis ya, mental dan prestis ini ya, karena Bagi kedua tim. di situ semua terisi pemain-pemain hebat menurut saya. Ya, memang dari head to head antara Prancis dan Spanyol, ini kedua tim ini sudah bertemu di berbagai ajang 38 kali. Ya. Dan secara statistik, Spanyol unggul jauh atas Prancis. Spanyol memenangkan 18 pertandingan, 13 kali kalah, artinya Prancis menang 13 dan 7 partai draw. Tetapi dalam pertemuan sejak 2006 Prancis mengalahkan Spanyol 3-1 ya. Kemudian di pertandingan semifinal Liga Negara Eropa tahun lalu Spanyol mengalahkan Prancis 5-4. Jadi secara statistik juga sebetulnya Spanyol masih di atas Prancis. Hanya untuk sekarang ini ketika kedua tim ada di semifinal itu memperlihatkan Spanyol sedikit unggul dari pertahanan, tetapi kalah dalam produktivitas. Spanyol memasukkan 11 gol, tetapi hanya baru kebobolan 1 gol dari 6 pertandingan. Jumlah pertandingan yang sama oleh Prancis memasukkan 16 gol dan kebobolan 2 gol. Jadi persaingannya itu produktivitas maupun pertahanan itu sangat tipis oleh kedua tim. Tergantung nanti bagaimana daya dobraknya. Yeah. Nah, kita lihat Bung Heri. Di Prancis itu ada 4 penyerang yang cukup baik, bahkan sangat baik. Yeah. Artinya ada Mbappe di depan, Dembele. terus ada 3 melapis di belakang, Olise, Dembele dan juga Doué. Yeah. Ini sama dengan di Spanyol. Spanyol itu ada Oyarzabal, ada Lamine Yamal, ada juga Pedri ya atau Merino. Iya. Ini pemain-pemain dengan naluri gol yang cukup baik juga di klubnya sehingga pertandingan nanti akan amat seru. Nah, menurut Bung Heri, bagaimana Spanyol mengunci pergerakan Mbappe dan sebaliknya Prancis mengunci pergerakan Lamine Yamal. Silakan. Iya, ini menarik ya. Ya. Jadi kedua tim ini punya pemain-pemain yang memang kalau menurut saya memang master nih ya. Yeah. Master. Jadi tapi mereka di Eropa juga sering ketemu ya. Di klubnya juga sering ketemu, di negaranya sering ketemu. Ya, tapi yang jelas ini pertandingan memang prestis ya, gengsi. Karena memang momen ini dengan pemain-pemain yang cukup handal tentu ini menjadi catatan buat mereka, terutama Yamal ya, karena memang di sini faktor usia masih sangat muda ya. Tentu mereka Yamal ini pengen ada ambisi untuk ada semacam memecahkan rekor di usia muda ya. Tentu ini memang sangat menarik karena kedua tim ini punya pemain-pemain yang produktivitas yang tadi kata Bung Jas katakan sangat cukup bagus. Cukup mapan. Jadi di sini tentu siapa tim yang bisa memanfaatkan momen tersebut dengan baik. Betul. Itu yang menurut saya akan jadi pemenangnya nanti. Oke. Ya. Kita lihat bahwa Mbappe sudah mencetak 8 gol ya. Iya, betul. Pemain ini harus diberikan perhatian khusus oleh pertahanan Spanyol. Ya. Nah, sebagai mantan pemain nasional Bung Heri. Ya. Kan Bung Heri kan pernah ada di
lini belakang juga kemudian ada di lini tengah. Bagaimana sih seorang pemain belakang itu harus mengunci seorang penyerang tengah sekelas Mbappe nantinya, yang sangat berbahaya untuk mengancam pertahanan maupun gawang. Ya mungkin kalau saya menerangkan mungkin kurang inilah ya. Tapi mereka punya pelatih dan analisa yang. Tapi ini gambaran saya memang Mbappe ini biarpun dijaga oleh siapapun selalu lolos saya lihat ya. Baik oleh 2 sampai 3 pemain. Tentu ini memang jadi perhatian nanti jadi pelatih daripada Spanyol. Tapi yang jelas memang Spanyol juga sudah mengetahui karakter Mbappe ya, karena mereka juga main di Spanyol kan ya, Mbappe juga main ya. Jadi tentu ini dipelajari. Tapi yang ini Bung Jais menurut saya konsentrasi ke Mbappe, tapi nanti akan lolosnya Doe atau Dembele atau Olise ya. Karena yang tadi kata Bung Yes 3 ini di belakangnya itu juga punya naluri cetak gol yang bagus. Senjata pamungkas juga untuk Prancis. Nah, ini kalau terlalu asik dengan Mbappe juga saya khawatir nanti pertahanan yang lainnya akan jebol nanti. Nah, ini memang perang taktik lah ya. Perang taktik tentu ini akan menarik ya pertahanan Spanyol jika Prancis sedang melakukan attacking. Tapi juga sebaliknya, kalau Spanyol juga sedang melakukan attacking, dia penyerang-penyerangnya juga gelandang serang dan itu juga cukup berbahaya. Bagus, jadi juga ini menarik memang pertahanan Prancis juga nanti akan diuji dengan penyerang-penyerang dari Spanyol. betul. Bung Heri, yang menarik juga ada pemain-pemain yang main di klub, mereka satu klub. Di kubu Prancis itu ada si Konde. Bek kanan. Main di klub Barcelona. Sementara di Spanyol ada sayap kanan Lamine Yamal. Tapi untung kedua pemain ini tidak akan head to head hadapan-hadapan. Karena Lamine Yamal main sebagai sayap kanan, sehingga dia akan berhadapan dengan bek kiri Prancis. Itu diisi oleh Digne, bukan Konde. Tapi alangkah menariknya kalau Konde digeser sama pelatih Didier Deschamps ke bek kiri, wah ini rame nanti jadinya. Iya betul Bang Yes itu. Kan? Karena sama-sama mengetahui kelebihan dan kelemahan antara Konde dan Yamal ini. Dan terlihat di Barcelona kedua pemain ini sangat akrab. Artinya memiliki kerjasama yang bagus sekali di sektor kanan itu, ya di blok kanannya. Ketika Konde bergerak naik, dia main 1-2 sentuhan dengan Yamal. Itu kelihatan sekali di Barcelona itu. Kedua pemain ini sangat mengerti, saling pengertian bermainnya itu. Chemistry-nya. Iya betul, sudah dapat. Menurut Bung Heri, pertahanan Perancis ini harus seperti apa untuk menjaga minusnya kebobolan mereka itu untuk menghadapi ketajaman Spanyol ini, terutama Digne di bek kiri yang harus menghentikan Yamal, karena ketika kita lihat Spanyol dengan susah payah mengalahkan Norwegia. Itu Yamal itu memang dikunci habis. Ketika dia dapat bola, itu sektor kiri pertahanan Norwegia itu diisi minimal 2 atau paling banyak 3 untuk mengunci pergerakan Yamal, dan itu cukup berhasil. Apakah Prancis harus melakukan hal yang sama? Dari pengalaman Bung Heri sebagai pemain belakang, harus ada double cover nggak untuk pergerakan Yamal? Dan juga nanti untuk Mbappe. Terima kasih Bung Yas. Jadi pasti ini pelatih masing-masing sudah mempersiapkan taktik seperti itu ya, karena memang kalau lepas fokus aja masalah Yamal nanti ya, ini juga berbahaya. Tentu pelatih sudah mempunyai strategi khusus untuk meredam serangan itu. Tentu pertahanan Perancis mungkin akan lebih fokus lagi, transisi dari attacking ke bertahan ya. Tentu ini akan jadi lebih menarik nanti, karena memang Yamal kalau 1 lawan 1 itu selalu lewat mudah sekali ya. Nah tentu ini harus butuh lapisnya. Sudah diantisipasi nanti. Begitupun nanti sebaliknya, sebaliknya Mbappe. Kalau 1 lawan 1. Mbappe juga sama. Ini persis ini. Makanya itu tadi ini tinggal
tentunya momen mental ya daripada individunya Mbappe sama Yamal ya. Betul. Karena mereka ini motor di attacking. Dua-duanya motor di attacking ya. Iya. Begitu bola dapat Mbappe itu pertahanan selalu berubah. Sama begitu bola masuk ke Yamal, dipegang Yamal juga semua berubah. Nah, ini tinggal nanti taktikal daripada para pelatih. Siapa yang paling tepat mengantisipasi dan tidak lengah atau kecolongan, karena sedikit pun ada peluang bagi mereka itu bisa jadi gol, mengakibatkan terjadinya gol, dan itu momen yang memang nanti akan dipraktekkan mereka ya, saya rasa begitu ya. Oke, Bung Heri, kita pindah ke pertandingan kedua. Kamis dini hari nanti. Juga pukul 02.00 antara Inggris dan Argentina. Ini juga seperti kita sepakat di awal, 4 tim ini layak memang ada di semifinal, sehingga Inggris berhadapan dengan Argentina juga ini ada pertandingan emosional yang lebih tinggi dibandingkan Perancis Spanyol, karena mereka belum lama terjadi perang Falkland atau Malvinas itu ya. Sehingga dendam itu mungkin masih terasa walaupun generasi sudah berubah. Dan kita lihat bahwa dari head to head kedua tim, Inggris masih unggul dari Argentina. Dari 16 kali pertemuan, Inggris menang 6 kali, Argentina menang 5 kali, draw 5 kali ya. Dan persaingan ini akan terasa betul di lapangan, ini kelihatan. Dan kedua tim juga dari segi produktivitas cukup baik dan juga kebobolan juga cukup baik. Sama-sama kebobolan 6 gol ya. Hanya Argentina produktivitasnya lebih baik ya. Dia memasukkan 17 gol ya. Sementara Inggris hanya memasukkan 13 gol. Hanya sama-sama kemasukan 6 gol. Ya, jadi kalau ketajaman sih masih ada di Argentina. Hanya faktor Messi juga yang menentukan. Nah, khusus Messi ini dari 6 pertandingan yang sudah dilewati, ya ini akan pertandingan ke-7 bagi masing-masing tim semifinal. Apakah dia masih bisa bertahan dengan kebugarannya? Mengingat usianya yang sudah begitu senja di sepak bola. Nah, ini berbanding terbalik dengan Harry Kane yang main di Bayern Munchen, lagi hot-hotnya dia untuk bikin gol ya. Juga ada lapisnya Jude Bellingham. Walaupun Messi juga dilapis oleh Julian Alvarez ya. Betul. Nah, khusus Messi, Bung Heri, bagaimana Anda melihat Messi nanti tampil melawan Inggris yang akan tentu bermain dengan kecepatan dan powerful gaya Inggrisnya itu? Ya, terima kasih Bang Is. Memang kalau lihat individu ya, Messi memang sekarang usia 39 ya. Tentu ini cukup menguras kebugaran daripada Messi ya. Tapi Messi memang ya dikatakan Messi memang ya Messi lah ya. Dia punya Messi. Iya, Messi aja tidak. Jadi punya kelebihan. Tekad yang memang ini, karena saya yakin di dalam dirinya dia juga ingin mengangkat trofi yang kedua kalinya. 2 kali berturut-turut. Tentu lagi. Ini akan membantu tekad untuk tampil baik, karena dengan ininya kebugaran yang menurun tapi dilawan dengan tekad, ini tuh menurut saya atlet ya itu akan terlupakan, jadi kebugaran itu. Tapi yang jelas di sini kalau Messi memang dikunci juga tentu ini problem juga nanti untuk Argentina ya. Karena memang bola-bola setiap bola ke Messi itu perubahan tim lawan itu selalu terbongkar oleh Messi. Jadi ini ciri khas Messi. Nah, di sini tentu menarik juga pertahanan Inggris di kontra penyerang daripada Argentina yang dikomandai Messi. Tentu ini akan membuat pertandingan akan lebih menarik. Messi juga punya tekad untuk meraih juara lagi ya, ngangkat piala lagi, karena ini menurut saya Messi dengan
sekarang 39 dia punya ambisi untuk mengangkat piala itu sebagai atlet itu saya mengerti. Jadi pasti Messi akan all out juga di sini ya, all out juga. Walaupun memang kebugarannya selama ini dia kan main terus. Main terus, Bang. Jadi tentu Messi bisa mengatur. Bisa atasi itu ya. Bisa mengatasi. Oke. Bung Heri, tapi Messi kan lebih sering beroperasi juga dari sayap kanan ya. Nah, di bek kiri Inggris itu ada pemain berusia 21 tahun. Iya, muda. O'Reilly. Ya, nah ini pemain yang salah satu pemain kesayangan pelatih Pep Guardiola di Manchester City, ya. Dan pemain ini memang kelihatan dia sedang bagus-bagusnya di posisinya itu. Dia bertahan cukup baik, juga membantu serangan cukup baik. Apakah dia bisa, O'Reilly ini bisa mengatasi Messi nantinya dengan usianya yang begitu muda dan dia sedang bagus-bagusnya sebagai pemain bertahan? Gimana komentar Anda? Iya, ini kontras ya, yang satu muda, yang satu 39 tahun, lawan 21 tahun. Ya. Messi pengalaman, ini masih sedikit pengalaman, tapi memang agresivitas serta determinasi masih sedang gres-gresnya. Tentu ini menarik, tapi Messi ini memang saya katakan tadi Messi is Messi ya. Jadi dia memang kadang-kadang kayak pura-pura aja, lemas, lembek, melambai. Jadi supaya gerakan kejutannya itu mengurangin konsentrasi lawan. Kok dia nah itu Messi lah, itulah Messi. Iya. Nah, ini hati-hati menurut saya ya, betul hati-hati. Tiba-tiba begitu. Nah, itu memang apalagi O'Reilly ini kan belum punya pengalaman di kancah sebesar Piala Dunia. Di klub dia cukup menonjol, tapi pengalaman di Piala Dunia dia belum punya. Dan dia akan menghadapi seorang Messi ya. Ini bisa juga istilah kasarnya dikadalin sama Messi nantinya. Jadi ya kan? betul Bang Yes. Jadi yang dikatakan Bang Yes itu betul. Jadi pengalaman sama memang ini determinasi tentu berpengaruh. Wah, dia juga kalau terlalu memikirkan Messi tentunya dia akan stres juga, akan terkuras juga. Saya ingat juga itu Bung Heri di dalam negeri kita, pemain nasional kita Bambang Sunarto. Ini pemain kan dia main dari sayap kan. Iya, sayap. Kadang-kadang dia tuh jalan leto-leto, tapi kalau begitu dapat bola, langsung dia lewat itu pemain belakang. Kira-kira akalnya seperti itu. Mungkin Messi akan menggunakan itu juga pengalaman dia untuk paling tidak mengelabui O'Reilly nanti. Iya, saya bisa tidak akan berbeda lah ya, saya rasa begitu. Kalau memang Messi dijaga ketat, karena dua pengalaman saya itu Messi juga pernah dimatikan oleh dari Mesir tuh, sempat memang agak frustasi dia. Iya betul. Sempat agak frustasi. Tentu ini tinggal menunggu waktu aja. Dia mampu nggak terus mengawal Messi itu? Itu poinnya. Karena Messi sekali lolos dia selalu langsung cetak gol begitu. Selain dia lolos itu ada keuntungan bagi Argentina, dia bisa langsung mencetak gol atau dia bisa distribusikan bola dengan umpan-umpan yang begitu matang dan akurat ke temannya untuk mengeksekusi. Dan itu memang Messi harus diberikan perhatian lebih ya. Karena selain Messi, pertahanan Inggris juga harus hati-hati terhadap Julian Alvarez. Ini pemain ini juga sangat bahaya, pemain yang bermain di klub Atletico Madrid ya. Ini sangat berbahaya karena kalau Messi difokuskan untuk dijaga terus oleh pemain belakang Inggris, ini Alvarez bisa lolos dan menjadi pembunuh terhadap Inggris ya. Nah, kalau kita lihat Messi akan dikawal ketat, bagaimana dengan Harry Kane di lini depan Inggris sebagai penyerang tengah, karena dia bersama Jude Bellingham itu sama-sama sudah mengoleksi 6 gol. Nah, kalau kita lihat formasi Inggris itu dengan Kane dilapis oleh 3 pemain di belakang, yaitu Gordon di sayap kiri, kemudian Jude Bellingham di tengah dan Bukayo Saka di kanan. Ini 3 pemain lapisan di depan ini juga sangat tajam dan produktif dalam mencetak gol. Bagaimana menurut Bung Heri kalau pertahanan Argentina yang memang sudah kebobolan 6 gol ini sedikit lengah, kalau mereka juga sama dengan Messi memberikan perhatian khusus dan lebih kepada Kane, ini bisa juga Gordon, Jude Bellingham atau Saka bisa menghancurkan Argentina nantinya.
Betul Bang Yes ya, jadi saya juga sependapat karena memang di samping Harry Kane ini ada juga 3 pemain yang cukup mumpuni berbahaya ya. Jadi kalau pertahanan Argentina juga terlalu fokus ke Kane, ini yang 3 ini tentu akan rada bebas ya dan bisa mencetak peluang untuk jadi gol. Ini cukup berbahaya dan saya lihat pertahanan daripada Argentina juga kadang-kadang suka lose control gitu kadang-kadang lepas. Jadi ini terjadi dengan 6 gol ini. Betul. Kadang-kadang hilang fokus. Nah, yang berbahaya lagi kalau yang di kanannya siapa? Bukayo Saka. Ya Saka sama di kirinya Gordon di sedikit berdampingan dengan Ken-nya si Bellingham. Kalau Jude dapat Bellingham. dari sayap-sayap, kalau ada bola cross ini dua-duanya ini Ken sama Bellingham ini sudah ada di posisi untuk eksekusi. Iya, dan kepalanya sangat berbahaya karena gol-gol Inggris banyak dari kepala. Nah ini kalau tidak diperhatikan oleh pertahanan Argentina yang tentu kadang-kadang lose control, jadi ini berbahaya ya bagi pertahanan Argentina. Tentu ini yang nantinya pasti kalau mereka diturunkan secara bersamaan ini pertahanan Argentina saya rasa harus lebih hati-hati. Habis lebih compact begitu. Dan sebaliknya juga pertahanan Inggris juga kebobolan 6 gol juga sama. Jadi tentu di sini masih ada celah juga. Nah, ini yang tadi katakan Bang Yes bahwa Messi juga bisa assist. Nah, itu saya setuju karena di situ juga ada pembunuh-pembunuh Martinez dan Alvarez juga sangat berbahaya. Betul. Messi dapat bola-bola bisa assist walaupun dia tidak bisa bikin gol tapi bahaya assistnya itu. Itu saya rasa Bang Yes ya. Oke. Terakhir Bung Heri. Dari 2 pertandingan ini, Prancis lawan Spanyol dan Inggris Argentina, menurut Bung Heri, Prancis Spanyol siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan golnya? Iya, ini prediksi ini memang bebas. Selalu bebas. Ada. Tapi saya ini momen momen saya nggak tahu. Jadi feeling saya sedikit ada sedikit mungkin ke Spanyol Bang. Alasannya ya mungkin dia di Eropa ini memang sangat dominan ya. Walaupun kemarin dikalahkan juga oleh Prancis ya. Tahun lalu pertemuan terakhir, tapi Spanyol menang 5-4 di semifinal antar negara Eropa. Nah, tentu ini UEFA Nation League. Catatan ini yang tentu akan diulang lagi oleh pelatih Spanyol. Fuente Tetapi juga Prancis akan mengantisipasi juga karena Prancis juga tentu sudah membaca lah ya tim Spanyol ini sudah menganalisa tentu ini memang pertandingan akan menarik. Kalau bisa sih saya dua-duanya menang nih. Berarti ada dua-duanya menang. Ada 2 final. Ya sedikit. Prancis Spanyol di final, Argentina Inggris di final juga. Karena ini ketemunya sudah di semifinal ya Bang Yes ya. Atau kita bilang Infantino aja bikin regulasi baru, final ada 2 pertandingan. Tidak 1 pertandingan. Saya juga menyayangkan. Memang terlalu bagus bagus. Jadi memang ini partai bagus dan kalau menurut saya siapapun nanti yang bisa 90 menit sampai fleet berbunyi bisa memanfaatkan peluang ini akan jadi pemain dan memang sedikit ada di Spanyol saya. Skornya tipis ya 1 mungkin. 1 digit, 1-0 atau 2-1 atau 3-2. Oke. Tapi kalau nanti di babak biasanya 10 menit masih 1-0 atau 2-1 itu rame. Biasanya frontal. Banyak gol bermain gol. terbuka itu wajar di sepak bola. Itu wajar. Bagaimana dengan Inggris Argentina? Siapa yang dipegang, diunggulkan? Saya sekarang masih tetap ke Argentina ya. Oke. Skornya? Tipis juga 1 ya. Itu hampir sama lah tadi. Hampir sama ya. Baik. Oke. Ya. Tapi kalau di satu perjalanan nanti terjadi apa-apa dengan Messi, misalnya setengah main dia cedera atau tidak ini, saya berbalik akan ke Nggak boleh.
Kalau boleh, Bang. Nggak boleh, tapi tidak boleh memang harus satu-satu. Iya. Jadi itu memang Prancis, perkembangan- Spanyol, Ya. Inggris, Argentina, Ya. itu Bung Heri. Kalau Ya. saya beda, Siap. Ya. sama kita di Prancis, Spanyol saya pegang Spanyol, Ya. bukan Spanyol. Ya, Spanyol. Ya, skor juga tipis-tipis lah, beda 1 digit aja. Kalau Inggris, Argentina saya pegang Inggris. Oh, iya. Saya pegang Inggris. Itu kita ada berbeda sana. Ya. Tapi oke lah, namanya prediksi ya. Prediksi, Bang. Ya. Iya. Siapapun yang keluar sampai menang, Ya. yang penting pertandingan itu berjalan dengan baik. Ya. Dan Jadi, kita yang menyuguhkan sebagai penonton tontonan juga yang indah, menikmati. ya, menikmati. Hanya satu faktor terakhir. Ya, saya lupa itu. Wasit yang akan memimpin ini wasit dari El Salvador, ya. Prancis sama Ya, Spanyol nih. Burton. Ya, nah ini yang menjadi ya sedikit kerisauan saya dan mungkin juga banyak penggemar bola bahwa dari zona CONCACAF El Salvador ini, Amerika Utara Tengah, ya. Ini pertandingan yang sangat ketat nantinya dan menarik dan butuh yang konsentrasi betul dari wasit. Wasit, Masih untung dia dibantu VAR nanti, tetapi wasit ini saya meragukan dia bisa memimpin dengan baik nantinya. Artinya tidak ada hal-hal keputusan-keputusan yang memang debatable gitu. Semoga kita berharap begitu. Hanya dia datang dari zona yang sebetulnya zona CONCACAF itu dari tradisi sepak bola dunia itu masih rendah. Ya, tapi itu memang pilihan terbaik karena yang bertanding ini adalah dari zona-zona yang memang terbaik, Eropa dan CONMEBOL, Amerika Latin ya, Amerika Selatan. Sehingga memang FIFA mungkin menunjuk dari zona. Tinggal ada zona Oseania, Asia, kemudian Afrika dan CONCACAF tadi. Sehingga mungkin dia yang terbaik dari semua pilihannya. Itu ya, Bang. Ya, walaupun dia datang dari negara yang sepak bolanya kurang bagus ya. Tapi oke lah, kita berharap Burton ini bisa memimpin dengan baik nantinya. Ya, setuju. Oke, semoga pertandingan nanti berjalan baik dan saya berharap kita semua juga bisa menikmati dan yang lebih penting pemain-pemain nasional kita bisa mengambil pengalaman dari cara 4 tim ini bermain bola nanti. Itu modal bagi mereka untuk membela Merah Putih nantinya. Baik. Penggemar Rai Soccer TV, demikian kami sudah sampai di penghujung acara. Semoga kita semua bisa nanti menikmati pertandingan yang menarik dari 2 pertandingan Prancis, Spanyol, Inggris, Argentina. Ingat, bola itu bulat. Giring terus.